GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, melakukan aksi di Patung Kuda di Jakarta Pusat, dan mereka ini terdiri dari GNPF Ulama, kemudian PA212, dan FPI. FPI yang baru, bukan Front Pembela Islam ya, Front Persaudaraan Islam. Tapi sama, orang-orangnya sama, itu juga. Jadi mereka ini ricuh begitu, karena pada waktu mereka melakukan orasi, tahu-tahu ada kelompok lain yang datang. Kelompok lain datang, kemudian ada di samping mereka. Mereka ini melakukan orasi di samping gerombolan GNPR ini, di sebelahnya. Nah, ini ada satu lagi kejadian yang hampir mirip pada saat demo bulan April lalu. Waktu itu pengeroyokan terjadi pada Ade Armando. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari aksi 1209 pada hari Senin kemarin yang demo menolak BBM dan berakhir ricuh berantem sesama pendemo. biarin. Jangan dipisah. Ya, jadi pada hari Senin kemarin, tanggal 12 September 2022 kan ada aksi bela rakyat katanya. GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, melakukan aksi di Patung Kuda di Jakarta Pusat, dan mereka ini terdiri dari GNPF Ulama, kemudian PA212, dan FPI. FPI yang baru, bukan Front Pembela Islam ya, Front Persaudaraan Islam. Tapi sama, orang-orangnya sama, itu juga. Jadi mereka ini ricuh begitu, karena pada waktu mereka melakukan orasi, tahu-tahu ada kelompok lain yang datang. Kelompok lain datang, kemudian ada di samping mereka. Mereka ini melakukan orasi di samping gerombolan GNPR ini, di sebelahnya. Nah, ini ada satu lagi kejadian yang hampir mirip pada saat demo bulan April lalu. Waktu itu pengeroyokan terjadi pada Ade Armando. Kan yang memberitahu ini emak-emak nih. Ada emak-emak yang meneriaki Ade Armando. Kemudian mereka ngeroyok Ade Armando. Nah, sekarang juga sama. Ada emak-emak yang meneriaki kelompok yang ada di samping kelompok GNPR ini, dibilang pendemo bayaran lah, penyusup lah, dan sebagainya, dan disuruh diam. Mereka ini orasi, disuruh diam oleh GNPR. Karena si orator ini nggak mau diam, tetap orasi, kan namanya juga demo, ya kan? Dikejar sampai dia nyemplung ke kolam. Nah, di sana kemudian setelah nyemplung ke kolam, diangkat, dipukuli lagi. Nah, ini kan seolah-olah para kadrun ini, GNPR ini, ingin menguasai panggung demo mereka sendiri. Jadi orang lain nggak boleh. Cuman dia sendiri yang demo, orang lain nggak boleh demo. Katanya belum ada izin lah dan lain sebagainya. Nah, lalu pihak kepolisian ini kemudian menyelamatkan orang ini dan kemudian dibawa ke rumah sakit, dibawa ke IGD. Tapi belum jelas ini orang siapa, dari kelompok mana, karena pihak polisi belum menerima izin dari kelompok yang ini. Intinya begini, kenapa di saat kalian demo, kemudian orang lain nggak boleh demo? Cuman kalian aja yang boleh teriak-teriak, orang lain suruh diam. Saya tahu alasannya. Begini alasannya, kenapa kok mereka boleh demo, orang lain disuruh diam? Kalau orang lain demo, kemudian suaranya lebih kenceng dari mereka, otomatis mereka akan kalah suaranya. Padahal demonya sudah terlanjur cair dari Bohir. Kalau misalkan uang dari Bohir ini sudah cair dan mereka demo suaranya kalah, kemungkinan nanti pada demo berikutnya mereka nggak akan dipakai. Bisa jadi Bohir akan menggunakan kelompok yang lain. Apalagi ini sudah waktunya dekat-dekat Pilpres. Masuk tahun politik.
kurang beberapa bulan lagi masuk tahun politik, pasti jasa mereka ini akan banyak digunakan oleh para bohir untuk mengacaukan negara tentunya. Nah, disinilah mereka nggak ingin panggung mereka diambil oleh kelompok lain, makanya diusir-usirlah mereka seperti itu. Nah, kemudian pada waktu demo ini, jauh sebelum demo ini digelar, sudah ada gembar-gembor pengumuman akan dihadiri oleh jutaan umat. Kemudian Rizik Syihab digadang-gadang akan ikut turun menghadiri demo ini, ikut berorasi. Tapi kenyataannya pada saat demo berlangsung, aksi 1209 ini ternyata Rizik Syihab batal hadir dengan alasan karena memang statusnya masih bebas bersyarat. Intinya dia ini takut kalau misalkan nanti lagi semangat, kemudian keceplosan mengeluarkan kata-kata yang kira-kira mengganggu ketertiban umum, diringkus lagi, diciduk lagi, masuk lagi ke dalam penjara. Makanya dia menjaga seperti itu, akhirnya dia takut. Tapi dia nggak kehabisan akal, dia memanfaatkan menantunya, perpanjangan tangan, jadi minjem mulutnya si menantunya ini, Muhammad bin Husin Alatas. Ya, jadi dia ketua FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam, ini menantunya Rizik ini. Dimanfaatkanlah apa yang ingin disampaikan oleh Rizik, dititipkan kepada menantunya. Nah, ini ada satu pernyataan yang cukup konyol menurut saya. Kalau misalkan tuntutan mereka ini nggak dipenuhi dan nggak ditemui oleh pihak pemerintah, dia menyuruh demonstran untuk nginep di sana. Mau nginep di mana? Emang mau disewain hotel? Enggak, pasti mereka disuruh nginep di masjid, di Istiqlal kayaknya. Padahal sholatnya di jalan raya. Masjidnya dibuat tidur, itulah kadrun. Nah, untungnya dari pihak pemerintah ini yang diwakili oleh Kepala Kesekretariatan Presiden Heru Budi Hartono ini menemui mereka, berjanji untuk menampung aspirasi mereka dan akan berusaha disampaikan kepada pemerintah pusat, terutama kepada Presiden Jokowi. Jadi mereka ini batal nginep di sana. Akhirnya mereka pulang dan tertib, meskipun ada sedikit insiden, akhirnya mereka pulang dengan tertib. Nah, kemudian pada saat orasi ini si menantunya Rizik, Muhammad bin Husin Alatas ini mengucapkan kalimat yang provokatif. Lagi-lagi kalau pihak kadrun ini demo, pasti ujung-ujungnya turunkan Jokowi, takbir. Nah, itu yang mereka lakukan. Dan para gerombolan anak buahnya ini yang katanya jumlahnya jutaan, padahal cuma ratusan, teriak semangat semua, turunkan Jokowi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Presiden Jokowi disuruh turun, siapa yang bakal menggantikan? Itu pertanyaannya. Masa Rizik Syihab? Kacau dong negara ini kalau pemimpinnya seorang residivis, ya kan? Masa Anies? Ya kacau dong negara ini kalau misalkan pemimpinnya seorang pembohong. Makanya sekarang ini kita taati dululah konstitusi sampai presiden ini masa jabatannya selesai. Ngapain suruh turun presiden? Sekarang begini, kalau misalkan benar-benar presiden ini diturunkan, dimakzulkan, siapa penggantinya? Atau kalian bisa memikirkan negara seperti Presiden Jokowi, menangani pandemi, pemulihan ekonomi, dan sebagainya? Sudahlah, sekarang begini saja. Apakah yang demo ini, pada saat sehabis demo, terutama yang menggunakan mobil komando ini, padahal demo kalian menolak kenaikan BBM, apakah pulang atau berangkat dari demo kalian nggak ikut antri BBM? Saya yakin pasti mobil komando itu juga butuh BBM, ya nggak? BBM yang kalian tolak, ujung-ujungnya juga kalian beli juga. Dan kemudian, kalau misalkan para pendemo ini tetap
nggak ditemui oleh pihak pemerintah misalkan, dan mereka akan nekat nginep di sana. Kalian ini cuma dimanfaatkan oleh pihak-pihak petinggi dari FPI ini, misalkan si Muhammad bin Husin Alatas ini. Dimanfaatkan, dia juga nggak mungkin ikut nginep di sana, pasti pulang, tidur di kasur yang empuk, selimutan, sedangkan kalian di sana kedinginan, kemungkinan kehujanan, padahal kalian nggak dapat apa-apa. Jadi, saran saya mending untuk para kadrun ini, mendingan daripada kalian demo, lebih baik kalian mendaftarkan diri untuk menjadi penerima BLT BBM. Itu jauh lebih bermanfaat. Sekarang, kalau kalian demo, katakanlah, kalian cuma dapat nasi bungkus, uang 50.000. Cuman itu aja, selesai, udah, nunggu orderan demo berikutnya. Tapi kalau misalkan kalian ikut mendaftarkan menjadi penerima BLT BBM, lumayan, dapat 600.000. Berapa kalau diberikan nasi bungkus dapat berapa tuh? Jadi, buat para kadrun, daripada kalian demo, mending cek nama-nama kalian muncul nggak di penerima BBM. Nih, saya kasih tahu caranya. Silakan buka website, kemudian ketik cekbansos.kemensos.go.id. Silakan masukkan nama dan nick kalian yang ada di sana. Ada nggak nama kalian di sana? Kalau ada, alhamdulillah, silakan diambil. Kalau misalkan nggak ada, silakan download aplikasi Cek Bansos di Play Store ataupun di Apple Store. Di sana, kemudian kalian bisa download, mengajukan dengan memasukkan nama, data diri, nick, kemudian fotokopi KTP, foto KTP, dan foto diri. Silakan. Siapa tahu nanti di ACC dan akan mendapatkan bantuan BLT subsidi BBM. Lumayan 600.000 daripada cuma demo, ya enggak? Dan saya yakin dari banyak di antara kalian ini yang juga mengharapkan BLT ini. Benar nggak? Kalau benar, mari kita minum kopinya sama-sama. Kopi khas Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.